Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Fadilah Ramadan. Taklim subuh ni guys. Hadis ke-9. An Abi Ubaidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu asyamu junnatun ma lam yahha. Dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai selama dia tidak memecahkannya. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Uzaimah, Hakim At-Taqiy. Faedah: maksud perisai adalah pelindung. Diumpamakan seperti orang yang melindungi dirinya dengan perisai, begitu pula orang yang berpuasa yang melindungi dirinya dari musuh, yaitu syaitan. Dan hadis-hadis yang diberitakan bahwa puasa dapat menyelamatkan pelakunya dari azab Allah SWT. Riwayat lain menyebutkan bahwa puasa dapat menyelamatkan dari api neraka. Pada suatu ketika seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah yang menyebabkan puasa itu rusak? Jawab beliau, berdusta dan menggunjing. Jika dihubungkan dengan hadis-hadis lainnya, kedua hadis di atas sebenarnya menekankan kepada kita agar menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan puasa kita menjadi sia-sia. Sekarang kita senang menghabiskan waktu dengan pembicaraan dan membazir. Alim ulama berpendapat bahwa berbohong dan menggunjing adalah perkara yang membatalkan puasa sebagaimana makan dan minum. Namun sebagian ulama besar berpendapat bahwa hal itu tidak sepenuhnya membatalkan puasa, tetapi menghilangkan keberkahannya. Tidak seorang pun yang menentang pendapat ini. Alim ulama yang menyebutkan 6 perkara agar diperhatikan saat berpuasa, yaitu 1. Menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang. Bahkan ada yang melarang melihat dengan nafsu terhadap istrinya sendiri, apalagi melihat wanita yang bukan mahramnya, dan menghindari melihat hal-hal yang melainkan atau melihat maksiat. Nabi SAW bersabda, pandangan mata adalah anak panah dari anak-anak panah syaitan. Barang siapa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala lalu ia menjauhkan diri dari maksiat, maka Allah mengaruniakan kekuatan, kemanisan dan kelezatan iman di dalam hatinya. Para ahli sufi telah menafsirkan bahwa perkataan pandangan-pandangan yang harus dijauhi adalah melihat segala hal yang dapat melainkan hati dari mengingat Allah. Yang kedua, memelihara lisan dan berkata dusta, bicara sia-sia, memfitnah, bertengkar, mengumpat dan sebagainya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa puasa adalah perisai bagi pelakunya. Oleh sebab itu orang yang berpuasa hendaknya menjauhi bicara sia-sia, sanda gurau, bertengkar dan lain sebagainya. Jika ada orang lain yang mengajak bertengkar, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Dengan kata lain, jangan terpancing untuk bertengkar, hindarilah pertengkaran. Apabila orang yang mengajak bertengkar itu tidak memahami, tidaknya ia mengingatkan dirinya sendiri, aku sedang berpuasa, dan tidak melayani ajakannya. Yang terutama juga harus dijauhi adalah dusta dan ghibah. Sebagian ulama secara jelas telah menyatakan bahwa kedua hal itu dapat membatalkan puasa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pada zaman Rasulullah SAW ada 2 orang wanita yang sedang berpuasa, namun keduanya didera perasaan lapar yang luar biasa sehingga nyawa mereka hampir melayang. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum memberitahukan hal ini kepada Nabi, beliau mengirimkan sebuah mangkuk dan memerintahkan kedua wanita itu untuk muntah ke dalam mangkuk itu. Ketika mereka muntah, tampaklah gumpalan-gumpalan daging dan darah segar di dalam mangkuk tersebut. Para sahabat sangat terkejut, lalu Nabi SAW bersabda, makanan halal, tetapi memakan makanan haram dengan membicarakan keburukan orang lain. Hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa orang menggunjing orang ketika berpuasa dapat menyebabkan puasanya menjadi berat, sehingga kedua wanita tersebut hampir saja menemui ajalnya. Demikian pula dengan perbuatan dosa lainnya. Pengalaman menunjukkan bahwa bagi orang-orang beriman yang bertakwa, puasa terasa ringan.
Sedangkan bagi para pendosa terasa berat beban yang sangat berat. Demikian juga orang yang berpuasa hendak menjauhi dosa-dosa, terutama menggunjing dan mengumpat yang bisa dilakukan untuk menghabiskan waktu. Allah SWT berfirman dalam Quran bahwa menggibah itu seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Ungkapan itu juga dapat dijumpai di dalam hadis. Misalnya suatu ketika Rasulullah SAW bersabda melihat sekumpulan orang-orang, lalu beliau bersabda, cungkilah kotoran di gigi kalian. Maka berkatalah, kami sama sekali tidak memakan daging hari ini. Lalu beliau bersabda, daging si fulan telah melekat di gigi kalian, karena mereka telah membicarakan keburukan si fulan. Semoga Allah SWT melindungi kita dari melahirkan peringatan ini. Sebab hampir semua orang yang bergibah, jangankan masyarakat awam, tokoh-tokoh agama pun tidak lepas dari bergunjing. Ironisnya, ketika sama sekali tidak menyadari perbuatan gibah itu, dan apabila ada perasaan tidak enak dalam hati tatkala menggunjing, maka segera ditutupi bahwa itu hanya menceritakan suatu kejadian. Suatu ketika seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, apakah gibah itu? Jawab beliau, membicarakan sesuatu tentang saudaramu di belakangnya yang ia tidak sukai. Tanya sahabat lagi, bagaimana jika keadaan saudaraku memang seperti itu? Jawab beliau, jika benar demikian, itulah gibah. Jika yang diceritakan itu tidak benar, berarti kamu telah memfitnahnya. Pada suatu ketika Nabi SAW melewati kedua kuburan, lalu beliau bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Seorang disiksa karena suka membicarakan aib orang lain, dan yang lain disiksa karena